Ya, kembali di Berita Satu View masih seputar Piala Dunia. Nah, Mas Ma'ruf, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia mungkin nggak sih? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bicara Afrika Selatan, mereka bisa menjadi tuan rumah. Saya pikir Indonesia juga sama. Yang membedakan Afrika Selatan saat itu, saat di tengah kecaman, satu yang meyakinkan mereka adalah ada seorang Nelson Mandela. Kenapa kemudian mereka dipilih? Karena ini adalah sebuah penghargaan untuk Mandela, kata Blatter. Tapi FIFA adalah sebuah negara dalam negara yang tidak ada yang bisa melawan. Kalau kita bicara Indonesia, saya pikir peluang itu ada, asal ada beberapa hal. Kalau kita bangun infrastruktur mungkin bisa, karena orang kita sangat suka membangun, tapi merawatnya tidak ada. Kemudian kalau kita bicara bagaimana mengatasi kemacetan, banyak juga pejabat yang lewat gampang ketika di jalan supaya lebih lancar. Atau kita bicara hotel, banyak hotel berbintang. Saya selalu ketika ada teman yang bertanya atau ada beberapa yang bertanya, peluang Indonesia menjadi juara Piala Dunia seperti apa sih? Saya mengatakan bahwa apakah kultur masyarakat kita bisa? Kultur artinya bahwa ketika banyak negara dengan budaya yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, kemudian berkumpul menjadi satu. Saya ingin mengatakan misalnya, apakah misalnya masyarakat kita menjadi akan terbiasa ketika melihat bule-bule dalam kacamata saya mengatakan mereka pakai pakaian yang agak terbuka. Indonesia panas. Suhunya lembab. Apakah kemudian kita melarang mereka memakai pakaian terbuka, wira-wiri di pinggir jalan? Kemudian ada kissing di rame-rame di fanfest di jalan. Saya di Piala Dunia 2010 di Afrika, kebetulan saya liputan ke sana 1 bulan penuh. Satu, ketika saya ada di sana di fanfest, area yang memang disiapkan itu, pertanyaan saya adalah kayaknya Indonesia nggak mungkin kalau sebelum kultur atau mainstream masyarakat kita, misalnya soal pakaian terbuka, pakai pakaian terbuka, kemudian kissing di jalan, kemudian minum-minum di jalanan, apakah itu kemudian bisa diterima? Kalau itu diterima, saya pikir punya peluang itu karena infrastruktur. Ada informasi juga bahwa kan sebelum Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah, Indonesia sempat mengajukan bidding, tapi salah satu exco mengatakan kelemahan Indonesia satu, bahwa Anda tidak mendapat dukungan dari presiden. Kalau seandainya presiden sign, maka Anda bisa dipertimbangkan menjadi tuan rumah. Tapi selama presiden Anda tidak sign, maka tidak bisa. Kenapa? Salah satunya seperti kasus di Brasil. Kita bayangkan seandainya itu hanya panitia lokal, panitia kecil yang kemudian bidding ke FIFA dan kemudian di-approve FIFA, tapi presiden tidak mendukung. Begitu ada demo, selesailah persoalan. Brasil tidak akan menjadi tuan rumah, karena kemudian presiden tinggal bilang, sudah tidak usah dilaksanakan karena masyarakat menolak. Nah, karena itu ketika ada jaminan dari presiden mungkin dan salah satu capres sempat memberikan jaminan itu, kalau ada salah satu LSM yang sangat getol untuk menyuarakan Indonesia menjadi tuan rumah, kemudian memberikan dukungan kepada salah satu capres dan mengatakan capresnya siap mendukung menjadi tuan rumah. Persoalannya kultur masyarakat kita siap enggak dengan budaya yang saya katakan sangat terbuka dengan berbagai negara, beda sekali. Oke, nah Dodi ada komentar mungkin Indonesia menjadi tuan rumah atau mungkin nanti Dodi malah milihnya capres yang mendukung sepak bola Piala Dunia. Takutnya itu hanya menjadi jualan ya, karena memang seperti kata Mas Ma'ruf, memang kulturnya harus diubah dulu. Bayangkan ketika begitu banyak orang yang terbiasa berlaku seenaknya, pesta di sana sini, kemudian tiba-tiba mungkin dari LSM atau organisasi masyarakat kemudian langsung menyerbu dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang di mata dunia nanti akan terlihat buruk, begitu, karena Piala Dunia kan sangat disorot. Nah, kesiapan dari pada infrastruktur juga ini sangat penting ya. Bayangkan jika memang tadi Mas Ma'ruf bilang bahwa for rider itu gampang membuat kita kemana-mana begitu buat pejabat. Tapi bayangkan kalau misalnya terjadi kemacetan dan kemudian hujan sedikit banjir dan sebagainya. Kalau bicara Senayan pula, kalau ini adalah salah satu, ini mungkin menjadi stadion kebanggaan kita. Kalau misalnya pasti jadi venue-nya ya kalau ada Piala Dunia. Akan jadi venue-nya. Kalau misalnya terlalu sering dipakai untuk acara-acara politik dan kemudian konser dan sebagainya, komersil begitu ya. Ini saya rasa belum waktunya buat Indonesia saat ini, kecuali memang apa yang tadi dijanjikan oleh seorang capres itu bisa menjadi kenyataan. Hanya tidak cukup dengan hanya bidding begitu ya, tapi harus dibarengi juga dengan kemampuan untuk mengolah atau harus ada apa namanya progresnya begitu. Pertama dari infrastruktur, kemudian membenahi sosial, psikologis masyarakatnya dan sebagainya. Oke, kalau itu tadi kesiapan negara, tapi kalau untuk peluang timnasnya untuk lolos ke Piala Dunia? Semoga saya masih hidup ketika nanti Piala Dunia ada Indonesia. Tentu saja kita berpikir bahwa sangat luar biasa jika kita menonton Piala Dunia yang kita coret-coret di sini bukan bendera Brasil, bendera Jerman, tapi bendera merah kita putih. Sendiri ya. Bendera merah putih begitu. Itu kan suatu mimpi. Nah, memang kita punya harapan besar pada tim nasional U19 ya. Semoga ini tidak diganggu oleh tangan-tangan jorok begitu ya. Komersial tadi mungkin ya. Komersial, kemudian jangan terlalu banyak main iklan dan kemudian juga politik juga jangan terlalu menjamah begitu. Ini kalau memang di nurture
atau ditumbuh kembangkan dengan sangat baik, dibimbing dengan sangat baik, saya pikir peluang untuk berbicara paling tidak lah di Asia Tenggara dulu, kemudian Asia, dan baru berangkat ke Piala Dunia. Semoga Mbak Awis nanti dan juga saya Mas Aruf juga bisa Masih nonton. hidup, masih bisa nonton. Untuk menonton Indonesia di Piala Dunia. Begitu. Oke. Nah, Mas Ma'ruf nih terakhir, kapan timnas Indonesia bisa ikutan Piala Dunia? Ya semoga. Kapannya saya tidak hanya kita dan mungkin hanya Tuhan yang tahu bahwa kapan kita akan ditakdirkan tampil di Piala Dunia. Betul bahwa ada U19, tetapi kalau kemudian U19 tidak di-manage dengan bagus juga itu menjadi sebuah problem. Jadi saya pikir satu, jalan pintas menjadi tuan rumah maka otomatis lolos. Kedua adalah bagaimana kita berkembang. Jangankan bicara di level Piala Dunia, kita bicara di level Asia Tenggara saja berat. Kemudian bicara di level Asia saja kita berat. Artinya sudahlah kita benahi dulu, kita realistis, sepak bola kita kelola dengan bagus. Para yang punya kuasa di sepak bola itu marilah berpikir untuk sepak bola, jangan berpikir untuk kepentingan 1-2 orang, kemudian berpentingan keuntungan pribadi, tapi bagaimana sepak bola ini bisa benar-benar berkembang. Jangan terlalu dieksploitasi berlebihan, karena itu justru tidak menguntungkan untuk sepak bola kita. Oke. Makasih Dodi dan juga Mas Ma'ruf sudah hadir di Beta Satu View. Semoga nanti kita bisa nonton bareng timnas Indonesia main di Piala Dunia ya. Amin. Jangan hanya nonton doang tapi main juga. Ya, pemirsa tetaplah di Jurnal Pagi, kami akan kembali dengan informasi lainnya.